Sebagaimana kita ketahui, pasar tenaga kerja di Indonesia itu memiliki karakteristik kelebihan penawaran, tapi di sisi lain mutu angkatan kerjanya relatif rendah. Oleh karenanya upah sebagaimana di negara berkembang lainnya itu merupakan isu sentral dalam perekonomian Indonesia. Kalau kita lihat dari grafik di sebelah kiri di sini, tuntutan akan kenaikan upah itu memang sangat kuat belakangan ini, di mana kita lihat bahwa upah minimum nasional provinsi di sini mengalami peningkatan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan puncak kenaikan yang tertinggi itu adalah di tahun 2013, di mana di sini rata-rata nasional itu sekitar 19% dan untuk DKI sampai 43%. Kalau kita bandingkan antara kenaikan upah ini dengan grafik di sebelah kanan, di sini pertumbuhan peningkatan upah real Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita ini relatif cukup tinggi, sementara kalau dilihat produktivitas yang di sumbu sebelah kanan, sumbu X-nya ini, kita masih cukup terbelakang dibandingkan negara lain. Jadi ini adalah suatu masalah yang cukup perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Nah, tentunya kenaikan upah yang tidak sejalan dengan produktivitas ini dapat berdampak pada kondisi mikro dan makro dalam jangka panjang. Dari sisi mikro, peningkatan kenaikan upah yang tidak sejalan dengan peningkatan produktivitas tentunya nanti akan berakibat pada kurang optimumnya output dari perusahaan dan juga akan membawa dampak pada keberlangsungan dari perusahaan. Sementara dari sisi makro tentunya upah yang tinggi dibandingkan dengan produktivitas ini akan mengurangi daya saing produk Indonesia, dan akibatnya mungkin import akan lebih tinggi dibanding ekspor, dan pada akhirnya mengganggu keseimbangan dari neraca pembayaran, dan akibatnya kondisi makro kita juga terganggu. Nah, dari uraian di atas, maka kami membatasi permasalahan ini hanya pada sektor manufaktur. Nanti di bab berikutnya akan kita lihat mengapa kita pilih sektor manufaktur, karena yang pertama, bahwa sektor ini memiliki pangsa terbesar dalam perekonomian dan merupakan penyedia lapangan kerja terbesar keempat. Nah, di samping itu sektor manufaktur ini kan merupakan tulang punggung perekonomian juga dan penyerap tenaga kerja terbesar, sehingga sektor manufaktur yang bisa berkompetisi dalam jaringan rantai produksi global ini tentunya akan dapat menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi domestik. Dari sini tujuan penelitian kami adalah kami melakukan ada 4 tujuan yang ingin kami capai dari penelitian ini. Yang pertama ya kami melakukan analisis deskriptif terhadap karakteristik pasar tenaga kerja di Indonesia khususnya untuk industri pengolahan. Dan kemudian kami ingin melakukan analisis untuk melihat apakah perkembangan kenaikan upah real di sektor industri pengolahan saat ini masih sejalan dengan perkembangan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, kami akan melakukan perhitungan atas besaran upah optimal di sektor industri pengolahan. Dan kemudian yang keempat adalah melihat bagaimana dampak dari perbedaan upah aktual yang diterima oleh pekerja dan upah optimal yang telah dihitung di poin nomor 3 ini terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Di sini kita lihat mengenai profil umum tenaga kerjaan di Indonesia. Di grafik kiri atas, di sini kita lihat bahwa angkatan kerja produktif mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Namun kalau dari sisi pertumbuhan angkatan kerjanya ini cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Dan kemudian kalau kita lihat mengenai penyebaran angkatan kerja produktif, itu hampir sebagian besar yaitu sekitar 59% tersebar di Pulau Jawa. Kemudian 19% di Sumatera dan sisanya tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Jadi dapat kita bayangkan bahwa hampir sebagian besar tenaga kerja produktif itu terdapat di Pulau Jawa. Dan dari grafik sebelah kiri bawah kita lihat bahwa penyerapan tenaga kerja per sektor ekonomi itu paling besar adalah di sektor pertanian. Ini masih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Sementara sektor manufaktur atau sektor industri pengolahan ini merupakan sektor terbesar keempat untuk penyerapan tenaga kerja. Kalau kita lihat dari sisi produktivitas, ini dibandingkan terhadap produktivitas sektor pertanian, produktivitas tenaga kerja yang terbesar itu ada di sektor
pertambangan. Sementara sektor industri pengolahan itu adalah yang terbesar kelima. Nah ini tingkat produktivitas ini juga mungkin ada kaitannya dengan tingkat pendidikan dari tenaga kerja di sektor tersebut. Di sini kita lihat bahwa di grafik kanan atas itu sektor industri pengolahan tingkat pendidikan tenaga kerjanya paling maksimum itu sebagian besar adalah sampai dengan tingkat SMA. Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya seperti sektor sewa jasa itu cukup mendapatkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian kalau dari sisi upah nominal yang diterima, ini sektor industri pengolahan relatif lebih rendah dari pertambangan, dan dia setara dengan sektor perdagangan, kemudian hotel, restoran, dan sektor konstruksi. Itu di grafik yang bawah warna hijau. Dan namun dalam 3 tahun terakhir meningkat lebih tinggi dibandingkan dua sektor lainnya yang tadinya berjalan beriringan. Nah kemudian kalau kita lihat lagi di sektor industri pengolahan, kalau kita bagi per klasifikasi industri berdasarkan ISIC, ini sebagian besar yaitu sekitar 32,1% tenaga kerja di sektor industri pengolahan itu tersebarnya di sektor yang unskilled labor intensive di sini. Dan yang paling berikutnya ada di sektor yang base labor intensif, dan yang paling kecil itu berada di sektor elektronik. Nah kalau kita lihat lagi unit biaya tenaga kerja di masing-masing sektor ini, kita lihat di sini bahwa biaya tenaga kerja untuk sektor yang unskilled labor itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Nah kalau kita bandingkan lagi antara unit biaya tenaga kerja dengan produktivitas, di sini produktivitas tenaga kerja untuk yang sektor unskilled itu juga rendah. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa rendahnya biaya tenaga kerja untuk sektor yang unskilled labor intensif ini sejalan juga dengan produktivitas tenaga kerjanya yang juga relatif rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada bagian ini kami akan mengulas sedikit mengenai beberapa literatur yang akan digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini. Dalam kondisi pasar tenaga kerja yang kompetitif itu upah biasanya ditentukan oleh pasar atas dasar keseimbangan antara supply dan demand dari tenaga kerja. Dan menurut teori Walrasian ini upah yang didapat oleh pekerja itu seharusnya sama dengan output yang dapat dihasilkan oleh si pekerja. Namun kalau kita lihat dalam kenyataannya di secara real yang terjadi, kita lihat bahwa banyak upah yang dibayarkan di atas harga pasar. Nah, rasionalisasi dari pembayaran upah di atas harga pasar ini diantaranya diterangkan dalam teori efisiensi upah dan juga dalam teori insider dan outsider. Jadi menurut teori efisiensi upah di sini bahwa produktivitas bekerja itu berhubungan positif dengan upah yang diterima, sehingga akan lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk membayar pekerja di atas harga pasar. Dan tentunya tingkat upah ini perlu mencukupi kebutuhan dan besarannya juga harus sesuai dengan harapan ekonomis dari pekerja. Nah kemudian dalam teori insider dan outsider ini ada dua pihak, yaitu insider adalah orang yang berada di dalam perusahaan dan outsider adalah mereka pekerja yang berada di luar yang ingin masuk ke dalam perusahaan. Nah ini kenapa pembayaran upah di atas harga pasar bisa terjadi, karena ada beberapa rasionalisasi di sini. Yang pertama adalah ini untuk meminimalkan biaya turnover jumlah dan juga jumlah pekerja yang keluar dari perusahaan. Yang kedua adalah adanya ekspektasi dari perusahaan untuk memperoleh pelamar kerja yang berkualitas lebih tinggi. Dan yang ketiga umumnya di sini yang umumnya banyak juga terjadi mungkin itu adalah perusahaan ingin berkompromi dengan tuntutan serikat pekerja untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif, ya, daripada setiap saat terus terjadi konflik antara serikat pekerja dengan perusahaan sehingga tidak dapat beroperasi optimal, maka dari pihak pengusaha lebih prefer ya kita naikkan saja dari sisi biaya tenaga kerja ini.
Ini adalah pendekatan neoklassikal yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang ini upah harus sama dengan marginal product of labor. Dan dari Menkyu tahun 2003 menyatakan bahwa untuk melihat keterkaitan antara upah real dan produktivitas itu perlu dilihat dengan hati-hati dengan berdasarkan beberapa pertimbangan. Ini dikatakan bahwa upah yang disebut upah di sini harus dilihat berdasarkan total kompensasi yang diterima oleh pekerja, yang meliputi upah baik dalam bentuk cash maupun kompensasi dalam bentuk intangible yang lain. Jadi yang dimasukkan sini adalah biaya tenaga kerja total secara keseluruhan. Kemudian pemilihan indeks harga di sini sangat penting karena produktivitas itu akan dihitung berdasarkan data output. Jadi deflator yang digunakan di sini adalah deflator harga yang terkait dengan output dan bukan dengan konsumsi atau IHK. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah masalah heterogenitas pekerja, dan juga di sini pengukuran produktivitas yang tepat adalah marginal product of labor di sini. Untuk melihat hubungan antara upah real, kemudian labor productivity, dan juga dalam kaitannya dengan labor share, di sini kami mengacu pada fungsi Koplo-Glass, yang dimana output merupakan fungsi dari capital dan labor serta teknologi. Dan di sini alpha dan beta itu adalah share labor yang digunakan untuk memproduksi output. Jika alpha adalah share dari capital, maka beta atau 1 min alpha adalah share dari labor untuk memproduksi output. Asumsi yang digunakan di sini adalah bahwa A di sini atau technological change ini adalah bersifat exogenous, dan kemudian bersifat constant return to scale, di mana alpha plus beta di sini sama dengan 1. Jadi seberapa besar share yang komposisi yang dimasukkan, segitu juga outputnya akan sebanding. Dan kemudian adanya diminishing return pada faktor produksi serta adanya perfect competition antara labor dan capital. Nah, dari sini dari rumus fungsi produksi Koplo-Glass ini akan diturunkan, sehingga mungkin nanti di persamaan 26 ada koreksi dikit bahwa real wage itu nanti akan merupakan fungsi dari labor share dikalikan dengan labor productivity. Nah, rumus di 27 inilah yang akan kami gunakan untuk menghitung upah optimal tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Nah, kalau kita lihat bagaimana penelitian di negara lain mengenai hubungan antara upah dan produktivitas. Ini ada beberapa yang kami refer di sini untuk melihat hubungan antara upah dan produktivitas. Di sini penelitian dari Dritskakis dan juga dari Klein ini menemukan bahwa antara upah dan produktivitas dalam jangka panjang mempunyai hubungan yang kuat. Namun penelitian di Turki oleh Bilgi Ricci ini menolak hipotesis tersebut bahwa mereka tidak menemukan adanya hubungan linear dalam jangka panjang antara upah dan produktivitas. Nah, kemudian kami masukkan juga literatur mengenai upah minimum di sini karena ini menjadi acuan untuk menjawab tujuan penelitian kami berikutnya, yaitu untuk melihat bagaimana dampak dari deviasi antara upah optimal dengan upah aktual yang diterima terhadap penyerapan tenaga kerja. Nah, dampak upah minimum ini menurut teori bagaimana terhadap penyerapan tenaga kerja bergantung pada karakteristik dari labor market ini. Apakah karakteristik labor market ini perfectly kompetitif atau dia non-kompetitif atau monopsonik. Secara singkat dapat kami sampaikan bahwa pada pasar tenaga kerja yang bersifat perfectly kompetitif, dampak kebijakan upah minimum ini dapat berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Sementara untuk yang pasar yang non-kompetitif atau monopsonik bisa berdampak positif karena akan mengurangi kekuatan dari perusahaan yang bersifat monopsonik yang bisa menentukan yang tidak terpengaruh dengan dalam penentuan upahnya dengan harga pasar. Nah, ini adalah dampak penelitian mengenai dampak kerja upah minimum. Nah, untuk kasus Indonesia yang menarik di sini adalah ada dua penelitian di sini oleh Ibu Vivi Alatas dan juga dari Carpio et al. World Bank. Untuk kasus Indonesia ini dampak kebijakan upah minimum pada industri garment dan kulit skala besar dan kecil ternyata tidak ada dampak negatif.
Namun kebijakan ini berdampak signifikan pada industri kecil. Untuk Carpio, ini dampak upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja positif jika menggunakan data panel provinsi, tapi dia negatif jika menggunakan data panel perusahaan atau fixed effect. Kita masuk ke dalam metodologi dan data yang digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara upah real dengan produktivitas pekerja. Kami menggunakan pendekatan panel co-integration. Sebagaimana acuan kalau kita menggunakan pendekatan panel, terlebih dahulu kita akan melakukan pengujian panel unit root untuk data-data yang digunakan dalam pengujian. Untuk panel kointegrasi yang kami gunakan adalah metode panel kointegrasi dari Western Loon 2007. Dan di sini ada perbedaan bahwa Western Loon itu didesain untuk dia mengembangkan 4 uji panel kointegrasi, di mana 2 uji pertama didesain untuk mendeteksi apakah panel terkointegrasi secara keseluruhan, dan kemudian 2 lainnya dia akan melihat alternatif apakah dalam data panel itu setidaknya ada 2 unit yang terkointegrasi, jadi yang disebut dengan group mean co-integration. Ini tidak perlu saya sampaikan, ini adalah hanya secara teoritis metodologi yang digunakan untuk Western Loon panel co-integration. Ini adalah persamaan yang dipakai untuk pengujian hubungan jangka panjang antara upah real dan produktivitas, dan data yang digunakan adalah data upah real di sektor manufaktur masing-masing provinsi. Kemudian untuk produktivitas menggunakan data, ini sebenarnya adalah GDP sektor manufaktur di masing-masing provinsi dibagi dengan jumlah pekerja di sektor manufaktur. Nah, kemudian untuk menentukan upah optimal, di sini kami menggunakan pendekatan fungsi produksi Cobbloglass dengan 4 input, yaitu labor, capital, raw material, dan juga energi. Di sini running untuk fungsi produksi ini digunakan untuk memperoleh koefisien share dari labornya, akan digunakan dalam menghitung produktivitas untuk upah optimal, karena upah optimal itu atau real wage MPL sama dengan share dari labor dikalikan dengan labor productivity. Data yang digunakan di sini adalah data statistik sektor industri yang dibagi dalam 3 digit I6, 147 subsektor, dan ini adalah yang kami gunakan, yaitu total output industri, kemudian biaya sewa barang modal, biaya pekerja, biaya input bahan baku, kemudian juga biaya energi sini, yang semua dinyatakan dalam rupiah real. Nah, dari sini nanti kita dapatkan share dari labornya, kemudian nanti bisa dihitung bahwa real wage sama dengan labor share dikali dengan labor productivity. Nah, kemudian untuk menguji dampak deviasi upah optimal dan upah aktual terhadap penyerapan tenaga kerja, persamaan yang digunakan adalah persamaan di 48, merupakan pendekatan data panel 26 provinsi, dengan variabel yang digunakan adalah employment sektor industri pengolahan provinsi, kemudian selisih upah, di mana selisih upah ini adalah upah optimal dengan upah aktual untuk masing-masing provinsi. Kemudian GDP, pertumbuhan GDP sektor industri provinsi, serta average year of schooling di masing-masing provinsi. Hasilnya sebagaimana di bab ini. Dari hasil panel integrasi di sini, hasil uji unit root menunjukkan bahwa semua data yang diuji itu terintegrasi pada order atau derajat sama yang sama yaitu di I1. Dan di sini hasil uji kointegrasi dengan metode Western Loon itu tidak menemukan adanya hubungan kointegrasi antara produktivitas dengan upah optimal dalam jangka panjang. Hasil penelitian bahwa tidak adanya hubungan linear jangka panjang antara upah real dan produktivitas di sini tidak hanya ditemukan dalam penelitian ini, tapi juga
oleh Bill Dirici tahun 2008 di Turki, kemudian di US untuk sektor manufaktur, dan kemudian oleh Mil Hajek dan Saxena tahun 2010, di mana dia menemukan bahwa peningkatan upah real di negara-negara emerging market itu sering melampaui peningkatan produktivitas. Nah, kalau kita lihat dari sisi faktanya, kenapa tidak terdapat hubungan yang linear antara produktivitas dan upah tenaga kerja, ini kita lihat dari grafik di bawah. Kalau dipakai tahun dasar di 2001, ini pertumbuhan produktivitas relatif stagnan jika dibandingkan tahun dasar tahun 2001. Sementara peningkatan upah ini peningkatannya cukup signifikan. Hal ini nampaknya juga menjelaskan kenapa tidak ditemukan bukti bahwa adanya hubungan jangka panjang atau hubungan kointegrasi antara produktivitas dengan upah tenaga kerja di sektor industri pengolahan ini. Dan sebagaimana kita ketahui yang sekarang berlaku untuk medium to low skill labor, umumnya penentuan upah itu lebih didasarkan pada komponen standar biaya hidup minimal dan belum sepenuhnya memperhitungkan kinerja dan produktivitas tenaga kerja. Kemudian untuk menghitung upah optimal, ini adalah hasil dari pengujian fungsi produksi dengan menggunakan 4 input faktor produksi. Di sini kami dapatkan bahwa koefisien labor share di sektor industri pengolahan data panel itu adalah sebesar 0,221. Share labor ini adalah yang kedua terbesar sesudah share raw material, dan ini hasil ini juga relatif sejalan dengan paper dari Burn and Wood, tapi dia menggunakan data sektor manufaktur US, di mana parameter share dari tenaga kerja sekitar 0,25 dan kemudian untuk raw material sekitar 0,65. Jadi memang dari sisi share paling besar itu adalah raw material untuk di sektor manufaktur, kemudian yang kedua biaya untuk labor di sini. Nah, upah optimal akan dihitung dari koefisien labor tadi yang 0,22 dikali dengan labor productivity yang merupakan GDP sektor industri pengolahan berdasarkan harga konstan ini dibagi dengan total tenaga kerja sektor industri pengolahan. Nah, hasil perhitungan upah aktual dengan di sektor industri pengolahan dan upah optimal kami tampilkan di tabel ini. Dari sini kita lihat bahwa field yang berwarna merah di sini menunjukkan bahwa upah aktual yang diterima itu lebih besar daripada upah optimalnya. Dan dari sini kita lihat bahwa hampir sebagian besar, kami ambil 3 tahun pengamatan, yaitu di tahun 2002, 2007, 2012, kami ambil 3 titik ini untuk melihat perkembangannya. Dan dari sini kita lihat bahwa hampir sebagian besar provinsi itu berwarna merah, yang artinya bahwa mereka menerima upah aktual yang lebih besar dibandingkan upah optimalnya. Dan kalau kita lihat selisih antara upah aktual dan upah optimal ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh di tabel ini bagian bawah, pada tahun 2002 selisih upah ini sekitar 289.000, dan kemudian di tahun 2012 ini meningkat menjadi 600.000. Dan beberapa provinsi di sini mengalami pelebaran selisih upah real terhadap upah optimal, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan beberapa lagi yang cukup banyak di sini. Kemudian beberapa provinsi yang juga konsisten menerima upah di atas upah optimal juga cukup banyak di sini. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat provinsi DKI, dia menerima upah aktualnya masih di bawah upah optimal, namun selisih upah ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jadi di Jakarta contohnya selisihnya sebelumnya 389.000 dan sekarang selisihnya udah lebih kecil, yaitu sekitar 59.000. Ini kami gambarkan grafik antara selisih upah aktual dengan upah optimal
khusus untuk di Jawa aja, karena bagaimana kita ketahui hampir sebagian besar sektor industri manufaktur itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Namun mungkin yang perlu harus diperhatikan di sini adalah bahwa untuk beberapa daerah yang mempunyai sumber daya alam besar seperti Kalimantan Timur itu idealnya adalah untuk GDP sektor manufakturnya dipisahkan antara yang migas dan non migas. Tapi di sini kami mengalami kesulitan karena data untuk data jumlah pekerjaannya yang tidak bisa kami temukan untuk sektor yang non migasnya. Karena kalau kita lihat dari gambaran pergerakan upah aktual dengan upah optimal ini, kita bisa gambarkan perkembangan itu dalam 4 kuadran, yaitu ada kuadran 1 di mana di sini upah aktual yang diterima lebih kecil daripada upah optimal, sementara produktivitas tenaga kerjanya lebih dari nasional. Kemudian yang perlu kita lihat mungkin di sini adalah kuadran 1 dan kuadran 3, di mana di kuadran 3 ini upah optimalnya, upah aktualnya lebih besar daripada upah optimal, tapi produktivitasnya tenaga kerja lebih rendah daripada upah nasional. Dan di sini kami katakan bahwa yang perlu dicermati adalah posisi di kuadran 1 dan kuadran 3, karena kedua kondisi ini menunjukkan yang ketidaksesuaian antara upah dan produktivitas tenaga kerja yang cukup signifikan. Nah, ini adalah gambaran dari pemetaan perkembangan upah. Di sini sebagaimana sudah tadi disampaikan, yang perlu kita lihat mungkin adalah kuadran 1 dan kuadran 3. Kalau kuadran 3 itu adalah di mana upah aktual yang diterima lebih tinggi, tapi produktivitas tenaga kerjanya itu lebih rendah dari rata-rata nasional. Di sini hampir sebagian besar provinsi di Indonesia berada di kuadran 3. Jadi menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerjanya masih di bawah rata-rata nasional, tapi upahnya udah lebih tinggi dari upah optimal. Nah, kemudian kami melihat bagaimana dampak dari perbedaan upah optimal terhadap upah aktual. Di sini hasil dari empiris menunjukkan bahwa selisih upah itu berdampak negatif. Jadi semakin besar deviasi ini berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Kemudian pertumbuhan sektor manufaktur berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Tingkat pendidikan atau schooling ini berdampak juga positif terhadap tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja. Ini adalah hasil empiris dari bagaimana melihat dampak perbedaan upah optimal dan upah aktual terhadap penyerapan tenaga kerja. Kita sampai pada kesimpulan. Jadi dari paparan tadi dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan pengujian panel kointegrasi dengan metode Western Luni tidak ditemukan hasil yang signifikan untuk membuktikan adanya hubungan kointegrasi linear dalam jangka panjang antara upah real dan produktivitas. Kemudian yang ketiga mungkin di sini, selama periode pengamatan hampir sebagian besar provinsi di Indonesia memberikan upah aktual di atas upah optimal, sementara di lain pihak upah tersebut tidak didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang tinggi, yaitu produktivitasnya di bawah rata-rata produktivitas nasional. Dan beberapa provinsi optimal, namun perbedaan itu tidak signifikan. Sebagai contoh di DKI, Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Dan yang terakhir, semakin besar selisih upah optimal terhadap upah aktual, maka akan berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Selain itu, penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan ini dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan output sektor industri pengolahan, average years of schooling, dan dipengaruhi negatif oleh deviasi upah. Dari hasil ini, rekomendasi umum yang dapat kami sampaikan bahwa deviasi antara upah optimal dan upah aktual ini perlu mendapat perhatian mengingat dampak mikro dan makro yang ditimbulkan. Dan kemudian penerapan kebijakan upah minimum memang tidak dapat dihindarkan, karena di sini pemerintah juga perlu menjamin bahwa tenaga kerja mendapat upah yang sesuai dengan kebutuhan minimalnya. Namun demikian, di lain pihak upaya untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja
perlu terus dilakukan melalui peningkatan keahlian. Dan mungkin untuk riset lebih lanjut mungkin bisa juga dicoba dihitung untuk sektor-sektor lainnya, misalnya sektor perdagangan atau jasa. Demikian paparan ini saya tutup. Saya mengharapkan masukan, komen atas paparan ini. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan buat